Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao Yumu mengeluarkan beberapa bola lumpur merah menyala dari bawah api unggun, memecahkannya dengan menamparnya dan memperlihatkan ayam panggang yang berminyak dan mendesis yang terbungkus di dalamnya. Sekelompok anak berlari mendekat dan mengepung Yumu. Yumu merobek ayam itu menjadi beberapa bagian dan menyerahkan sepotong besar ayam kepada setiap anak, langsung memunculkan serangkaian tawa bahagia. Shaoxi diam-diam menatap anak-anak ini. Dia melihat beberapa anak lemah dan kurus berdiri di belakang anak-anak itu, yang mengelilingi Yumu, tidak mendapatkan ayam, menyebabkan mereka mulai menangis lagi. Dia diam-diam berjalan ke arah anak-anak itu, mengeluarkan beberapa kue kering padat dari tas penyimpanan kulit yang diikatkan di pinggangnya dan menyerahkannya kepada anak-anak itu. Kue-kue itu adalah persediaan tentara standar, kental dan padat, mengandung garam dalam jumlah yang cukup dan potongan besar daging kering. Meskipun itu adalah kue dingin, aroma daging asap yang enak langsung menyebar. Beberapa anak dengan senang hati mengambil alih kue-kue itu dan mulai membongkarnya. Setelah hanya mengambil beberapa gigitan, semua anak-anak ini buru-buru berbalik dan menyerahkan ayam dan kue mereka kepada orang tua dan kerabat mereka yang lebih tua. Lang Li memandang beberapa prajurit, yang berdiri di antara anggota klannya dan berkata, "Ya, mereka adalah klan-klan Serigala Qian. Mereka membantu klan ini melarikan diri. Jika mereka tidak ada di sana, pria tua, anak-anak, dan wanita itu akan dibunuh oleh monster berdarah itu sejak lama." Menghela nafas sedikit, Lang Li berkata dengan getir, "Tapi mereka telah menderita kerugian yang cukup besar. Mereka berjumlah sekitar 100 ketika saya bertemu mereka, tetapi sekarang, hanya lebih dari 10 dari mereka yang selamat. Monster-monster itu, neraka berdarah." Tiba-tiba, Lang Yi menatap Ji Hao dengan sensitif dan bertanya, "Mengapa? Apakah ada yang salah dengan mereka?" "Bukan masalah besar, mungkin aku terlalu banyak berpikir." Ji Hao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hambar. Melirik beberapa prajurit itu sambil merenung, Ji Hao langsung mengarahkan jarinya ke arah mereka dan berteriak, "Nanti, berjalanlah di sepanjang lembah, jangan berkeliling sembarangan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu ketika kamu terbunuh." Beberapa prajurit dengan sopan memberi hormat kepada Ji Hao sekali lagi dan duduk kembali di tanah. Ji Hao menyipitkan matanya, menatap dari dekat kapak baja Lang Yi, yang dia bawa di punggungnya. Itu adalah kapak baja besar biasa. 12 simbol mantra yang bisa membuat kapak lebih kokoh dan tajam, timbul di pegangannya. 3 dari simbol mantra ini memiliki efek yang cukup besar terhadap makhluk jahat seperti hantu. Simbol-simbol mantra ini tampaknya tidak terbentuk ketika kapak ditempa, sebaliknya, mereka diukir di atasnya setelah Lang Yi mendapatkan kapak, oleh seorang magus Pries dari klannya. Oleh karena itu, aliran kekuatan tidak dapat mengalir dengan lancar di antara simbol mantra itu dan kapak itu sendiri, tampaknya diblokir oleh sesuatu dalam tingkat tertentu, yang menyebabkan kekuatan kumpulan simbol mantra ini, yang berisi 12 simbol mantra, hanya melepaskan kurang dari 70% dari kemampuannya. Lang Yi jelas yang paling kuat di antara semua orang ini dan merupakan penyihir senior tingkat dasar, tetapi senjatanya hanyalah kapak sederhana yang memiliki simbol mantra yang ditambahkan ke atasnya. Namun, beberapa prajurit yang diperhatikan oleh Ji Hao hanyalah prajurit junior tingkat puncak, tetapi senjata mereka semuanya memiliki kualitas yang relatif jauh lebih tinggi daripada kapak Lang Yi. Mereka juga terluka parah, tetapi ketika dilihat lebih dekat, semua luka tidak ada di bagian tubuh yang vital. Meskipun tulang mereka semua terbuka di luka-luka ini dan memiliki racun kuat yang melekat di luka mereka, yang sangat sulit untuk ditangani, membuat luka mereka tidak dapat disembuhkan secara otomatis, tetapi semua luka ini terletak di area tubuh mereka yang relatif lebih aman. "Menarik," kata Ji Hao sambil mengeluarkan beberapa potong besar daging panggang dingin dan menyerahkannya kepada Lang Yi dan berkata dengan suara rendah, "Ketika kamu tiba di pos, semua orang dari klanmu akan diidentifikasi. Pada saat itu, biarkan orang-orang tua itu melihat lebih dekat dan melihat apakah beberapa orang ini benar-benar prajurit klan Serigala Qian mereka."
Murid Lang Yi tiba-tiba menyusut menjadi ukuran tirum. Dia tetap diam beberapa saat, lalu mengambil alih dagingnya dan berjalan menuju rekan-rekan prajuritnya. Ji Hao melihat bahwa dia berbagi daging dengan prajurit lain, kemudian beberapa pria tua mendapatkan daging juga. Daging yang tersisa tidak terlalu banyak, dia langsung memberikannya kepada beberapa anak tertua, yang sudah bisa bertarung. Adapun wanita-wanita itu, yang juga kelaparan, tidak ada yang memperhatikan mereka. Aturan bertahan hidup memang kejam, tetapi dalam kondisi ini mereka harus menjamin kekuatan fisik para prajurit itu pada awalnya, dan hanya bisa menyerah pada wanita-wanita itu. Seorang pemuda, yang 1 atau 2 tahun lebih tua dari Ji Hao berjalan, pertama-tama melirik wajah cantik Shaoxi dan Men Men dengan terkejut, lalu dengan hati-hati bertanya kepada Ji Hao, apakah kamu dikirim oleh Kaisar Manusia? Di mana pasukan umat manusia kita? Mengapa mereka tidak bergegas keluar dari Gunung Chiban dan membunuh monster-monster di utara? Ji Hao mengerutkan kening dan menatap pemuda ini, lalu sedikit menggelengkan kepalanya, memutar tubuhnya dan melihat ke seberang sungai. Wajah pemuda itu memerah, dia tersentak dan menatap Ji Hao, lalu berteriak, "Oi! Saya sedang berbicara dengan Anda. Mengapa mereka tidak bergegas keluar dan membunuh monster-monster itu? Kamu pengecut." Men Men melesat dari samping dengan langkah besar, menabrak pemuda ini, mengirimnya terbang. Dia dengan marah melambaikan palunya sambil berteriak, "Oi, siapa yang Anda sebut pengecut? Kami telah membunuh lebih banyak monster itu daripada yang pernah kamu lihat." Men Men memukul palunya dengan keras ke tanah, menghancurkan batu raksasa, yang kemudian dibakar menjadi kepulan asap oleh nyala palu. Ledakan gemuruh yang dibuat oleh Men Men menggerakkan kerumunan lagi. Lang Yi memandang Men Men dan pemuda itu sebentar, lalu menggelengkan kepalanya, dengan kasar namun dalam berteriak pada rekan-rekan prajuritnya, melarang mereka untuk bergerak apapun. Pemuda itu menatap Men Men dengan kaget, menggertakkan giginya dan melanjutkan setelah beberapa saat, mereka semua sudah mati. Aba, Ama, paman yang tinggal di sebelah, semuanya mati. Mengapa kamu tidak buru-buru keluar? Mengapa kamu tidak membunuh monster-monster itu? Men Men mengayunkan palunya, berniat untuk memberi pelajaran kepada anak ini. Ji Hao meraih lengan Men Men, lalu berkata kepada anak ini dengan suara dingin, "Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakannya, kamu juga tidak memiliki kualifikasi untuk bertanya mengapa. Ingin balas dendam, ambil senjata dan bertarung melawan mereka dalam pertempuran, jangan main-main di sini." Anak itu melompat dari tanah, menatap Ji Hao dengan marah dan berteriak, "Jika aku memiliki kekuatanmu, aku akan bertarung melawan mereka sendiri. Kamu sangat kuat, tetapi kamu hanya bersembunyi di tepi sungai dan memanggang daging. Anda." Cabang-cabang di hutan di seberang sungai tiba-tiba bergetar, dan kuku keperakan datang dari hutan. Segera, seekor citah cian biru, membawa prajurit klan Yu, mengenakan baju besi yang indah dan mewah, bergegas keluar dari kayu. Mengikuti tepat di belakangnya adalah puluhan prajurit klan Jia berlapis baja lengkap, setinggi beberapa meter, membawa senjata berat dan raksasa mereka, bergegas keluar juga. Di belakang prajurit klan Jia ini ada puluhan prajurit budak berkulit gelap, dan lebih dari 200 budak, yang kulitnya tertutup bintik-bintik, tampak seperti monyet tak berbulu, berteriak dan melompat-lompat. Seiring dengan sedikit suara benturan logam, 3 laba-laba logam raksasa perlahan berjalan keluar dari hutan. Begitu laba-laba logam ini keluar, mereka tiba-tiba membuka rahang mereka dan mengeluarkan panah emas sepanjang ratusan kaki, berdebar ke arah para pengungsi di seberang sungai, bersama dengan seberkas cahaya dingin. "Bertarung!" Ji Hao berteriak keras dan mengarahkan jarinya ke tepi sungai di depan para pengungsi itu. Embusan angin kencang naik langsung dari tanah, menggulung puluhan ribu batu ke atas dan melesat ke arah panah terbang itu. Panah logam berbenturan dengan batu-batu, menciptakan percikan api yang berapi-api. Batu-batu itu langsung hancur melawan panah, tetapi anak panah menyimpang dari rutenya, terbang di atas sungai ke samping. Hanya lebih dari 100 anak panah yang terbang lurus menyeberangi sungai tanpa dibenturkan oleh batu-batu yang dibawa oleh Ji Hao, langsung menembus kerumunan pengungsi. Namun, Ji Hao sekarang tidak punya waktu untuk menjaga para pengungsi itu. 6 prajurit klan Jia berlapis baja berat, membawa senjata raksasa, dengan mudah melompat menyeberangi sungai dan berjalan ke arahnya hanya dalam beberapa langkah.
Dengan 3 pedang panjang, 2 parang besar dan 1 tombak, mereka berkoordinasi dengan sempurna dan akurat mengunci semua bagian vital tubuh Ji Hao. Tiba-tiba, aliran cahaya berapi-api melesat keluar dari belati hitam panjang, yang dipegang Ji Hao di tangannya. Seiring dengan busur magis di udara, berkas cahaya yang menyala-nyala secara akurat merobek retakan tipis dalam formasi yang tidak bisa dihancurkan yang telah dibentuk oleh 3 pedang panjang. Pada saat itu, ujung belati mengiris keras di tempat di mana pelindung dada dan pelindung pinggang terhubung dari seorang prajurit klan Jia terhubung. Percikan api melesat keluar dari tepi belati dan ratusan simbol mantra menyala di sendi baju besi, bersama dengan suara benturan yang menusuk telinga. Ji Hao merobek baju besi prajurit klan Jia dengan belatinya, dan menusuk belati ke tubuhnya, membuat darahnya menyembur keluar. Beberapa prajurit klan Jia lainnya berseru karena mereka bahkan tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Dikelilingi oleh 6 dari mereka secara keseluruhan, Ji Hao benar-benar mendapat kesempatan untuk melawan, dan menghadapi baju besi berat mereka yang sepenuhnya tertutup bahwa belati panjang hitamnya, yang terlihat tidak terlalu tajam sama sekali, benar-benar telah mematahkan baju besi dan langsung melukai tubuh prajurit klan Jia. Dikejutkan oleh gerakan Ji Hao, pedang dan parang itu, yang menebas ke arah Ji Hao, dan penyebaran panjang yang telah berdesir ke arahnya, berhenti sebentar. Ji Hao menarik napas dalam-dalam, meregangkan sayapnya yang berapi-api dan dengan cepat melangkah mundur bersama dengan serpihan bayangan. Pada saat yang sama, Merkrow mengeluarkan kau panjang, sementara cakarnya tiba-tiba mengembang menjadi zang besar, langsung menusuk topeng wajah prajurit klan Jia. Cakar seperti batu giok merah yang tembus pandang, berkualitas tinggi, terbungkus api terang, dan memancarkan bintik-bintik api dalam jumlah besar ke topeng wajah. Simbol mantra hancur di bawah cakar Merkrow satu demi satu, dan topeng setebal setengah inci mengeluarkan suara melengking, sementara terkoyak perlahan. Cakar Merkrow tenggelam jauh ke dalam rongga mata prajurit klan Jia, menghancurkan 4 bola matanya yang besar. Prajurit klan Jia itu melolong marah, sambil mundur dengan langkah besar. Prajurit klan Jia lainnya dengan parang bergegas, melindunginya di belakang dan membiarkannya mundur. Setelah dia hanya mundur 2 langkah, aliran neuron dan daging mulai menggeliat di rongga matanya, dalam cahaya berapi-api Merkrow, keempat bola mata mulai tumbuh kembali dengan cepat. Namun, nyala api gagak emas yang tersisa di rongga matanya masih menyala-nyala, bola mata yang baru tumbuh langsung terbakar, dan nyala api menyebar ke bagian wajahnya yang lebih luas, membakar potongan-potongan besar kulit dan daging, memancarkan aroma yang mengerikan. Tubuh prajurit klan Jia bergetar hebat kesakitan. Sebelum bola matanya tumbuh kembali, dia bergegas kembali ke arah Ji Hao Long dengan kepulan asap tebal melilit wajahnya. Sepasang ular ajaib berapi-api, berbaring di bahu Ji Hao, mengeluarkan sedikit suara mendesis, lalu menyemburkan sedikit sinar cahaya berapi-api, terus membakar topeng wajah beberapa prajurit klan Jia lainnya. Api magis inti bumi yang disemburkan oleh ular ini lengket dan memiliki panas yang luar biasa hebat, bersama dengan aroma terbakar yang sangat kuat. Meskipun kedua ular ini masih terlalu muda dan terlalu kecil dan tidak mampu menembus topeng wajah logam tebal, mereka lebih dari mampu menghalangi penglihatan para prajurit klan Jia itu dan memperlambat mereka dengan nyala api yang luar biasa dan asap yang bergulir. Man-Man bergegas dari samping. Dia tetap diam sepenuhnya dan menggertakkan giginya dengan keras. Membidik satu prajurit klan Jia, dia mengangkat sepasang palu raksasanya tinggi-tinggi dan menghancurkan dengan seluruh kekuatannya. Diikuti oleh 2 ledakan keras, baju besi punggung prajurit klan Jia itu langsung hancur oleh nyala api yang mengamuk yang dilontarkan oleh palu Man-Man. Sejumlah besar pecahan logam terbang keluar dan punggung prajurit klan Jia hancur berkeping-keping. Dia jatuh ke tanah dengan postur yang aneh bengkok. Man-Man melukai para satu prajurit klan Jia hanya dengan 1 serangan, tetapi dia hanya mematahkan tulang punggungnya dan sedikit melukai organ dalamnya, yang tidak cukup untuk membunuhnya. 2 prajurit klan Jia lainnya mengangkat parang dan pedang mereka secara bersamaan dan dengan cepat menebas ke arah bagian tubuh vital Man-Man. Tanpa berpikir 2 kali, mereka semua diarahkan secara akurat ke jantung dan leher Man-Man, berniat untuk memenggal kepalanya dan menghancurkan hatinya juga. Man-Man dengan tenang mengangkat palunya, yang hampir sebesar seluruh tubuhnya. Setelah sepasang palu diletakkan lurus di tanah,
mereka menjadi dua perisai besar dan ekstra kokoh, benar-benar melindungi Men-Men. Pedang dan parang memotong palu sama sekali, mengeluarkan suara benturan keras dan bernada tinggi yang akan membuat telinga orang sakit. Tapi Men-Men sama sekali tidak terluka, sambil dengan mudah mundur beberapa langkah. Yumu mengambil kesempatan ini dan buru-buru mengayunkan tangannya. Aliran cairan hitam melesat keluar, langsung ke baju besi rusak yang telah dihancurkan oleh Men-Men, dan menyembur ke luka di punggung prajurit klan Jia. Racun mengerikan menyebar di dalam tubuhnya dalam waktu singkat, bersamaan dengan itu, punggungnya mulai berkarat pada tingkat yang terlihat. Tidak lama setelah itu, otot-otot di punggung prajurit klan Jia telah benar-benar menghilang, dan tulang perunggu, tembus pandang, dan organ dalamnya yang menggeliat terlihat. Asap beracun hitam langsung menyembur ke organ dalamnya. Prajurit klan Jia ini melolong kesakitan, sambil berjuang dia mengangkat topeng wajahnya, mengeluarkan sebotol obat detoksifikasi dan menuangkannya ke mulutnya. Namun, begitu dia mengeluarkan botolnya, sebuah panah melesat dari jauh, langsung menusuk pergelangan tangannya dan jauh ke dalam mulutnya. Tepat setelah itu, mata panah meledak di dalam mulutnya dan bola api yang mengamuk menyembur keluar dari semua lubang tubuhnya. Itu adalah panah api ledakan, dibuat oleh tutor master magi dari Istana Magi, dan luar biasa merusak. Otot-otot wajah prajurit klan Jia ini bahkan tertiup angin, dan hanya tulang leher tembus pandang perunggu yang tersisa. Terluka parah, prajurit klan Jia ini masih memiliki kekuatan hidupnya yang sangat kuat yang tersisa. Dia berteriak serak, sambil berjuang di tanah. Dengan susah payah dia menarik panah yang tersangkut di tenggorokannya keluar. Saosi tiba-tiba muncul di belakangnya, seperti peri. Dia mengangkat tombaknya dan secara akurat mengetuk tulang lehernya dengan keras, langsung mematahkannya. Sebuah kepala besar dikirim terbang ke udara dan jatuh ke tanah, ratusan zang jauhnya, bersama dengan serangkaian dentang. Lolongan itu langsung berhenti. Akhirnya, prajurit klan Jia ini, yang terluka parah berturut-turut, telah kehabisan gumpalan kecil terakhir dari kekuatan hidupnya. Dia berbaring di tanah, menggerakkan tubuhnya yang tanpa kepala dan kehilangan kepentingannya. Semua ini mungkin tampaknya menghabiskan rentang waktu yang lama, tetapi pada kenyataannya, semua ini terjadi dalam sekejap mata. Ji Hao dan timnya membunuh seorang prajurit klan Jia dengan kerja sama sempurna mereka, dan ketika mereka bergerak, Tai Si, yang masih berdiri di belakang mereka, sudah mulai mengucapkan mantra misterius, menciptakan aliran kabut hitam, yang membungkus 5 prajurit klan Jia yang tersisa. Erangan menyakitkan terus-menerus keluar dari kabut. Kelima prajurit klan Jia tiba-tiba melambat, dan kulit mereka mulai layu dengan cepat dan wajah mereka juga menjadi tua. Kekuatan hidup mereka dengan cepat terkuras, sementara bola kekuatan hidup seukuran kepala manusia dengan cepat tumbuh di depan Tai Si. Tidak terlalu jauh, jeritan melengking keluar dari kerumunan pengungsi. Bahkan Lang Li yang tangguh dan puluhan temannya telah mencoba yang terbaik untuk memblokir panah itu, puluhan anak panah masih berhasil menembus kerumunan, dengan mudah membunuh lebih dari 100 pengungsi. Panah-panah itu ditembakkan dengan kekuatan yang tak tertandingi sehingga para pengungsi malang itu, yang ditembak oleh panah itu, bahkan langsung meledak. Darah dan bagian tubuh menyebar ke seluruh tanah. Pemuda itu, yang telah meneriaki Ji Hao sebelumnya, menyaksikan anggota klannya hancur berkeping-keping oleh panah ini. Dia dengan menyakitkan berlutut di tanah dan mulai berteriak putus asa. Ah! Pemuda itu berlutut di tanah, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan sedih dan marah yang dipenuhi dengan keputusasaan. Ji Hao mengaktifkan kekuatannya, menggeram yang terdengar seperti raungan naga dan naik langsung ke udara. Diikuti oleh sejumlah besar bayangan, dia bergegas langsung ke 5 prajurit klan Jia yang berkedut. Belati hitam panjangnya menyemburkan serpihan api yang mengamuk dan bersinar, garis tipis simbol mantra berkilau di tepi belati, mengeluarkan cahaya merah darah yang menyilaukan, yang akan membuat orang gemetar hanya dengan melihatnya. Ji Hao meluncurkan pembukaan langit dengan seluruh kekuatannya. Belati panjang itu memunculkan busur di udara, sementara tulang lengannya mengeluarkan suara yang sedikit berderit. Sementara itu, dia merasakan sakit yang luar biasa datang dari otot dan meridiannya. Seolah-olah tubuhnya akan terkoyak. Ketika dia meluncurkan pembukaan langit untuk pertama kalinya kembali ke Southern Wastelen, semua tulang Ji Hao telah hancur berkeping-keping.
Sekarang dia sudah menjadi penyihir senior, meskipun tubuhnya masih tidak bisa menahan kekuatan balasan pembukaan langit sepenuhnya, situasinya menjadi jauh lebih baik dari saat itu. Sepertinya ayunan belati secara acak, tetapi tiba-tiba, tubuh salah satu prajurit klan Jia terbelah bersama dengan suara retak tulang yang mengerikan. Ji Hao langsung melesat melalui tubuh patah prajurit klan Jia ini. Darah menyembur keluar seperti hujan kecil dan lembut, sementara prajurit klan Jia ini dikirim terbang ke udara, berkeping-keping. Armornya yang rusak kemudian menghantam tanah, bahkan membuat tanah bergetar. Bunuh! Ji Hao meraung seperti binatang buas. Mantra Tisi memang menakutkan, beberapa prajurit klan Jia hampir kehabisan kekuatan hidup dan hidup mereka telah dipersingkat dalam jumlah besar, sementara telinga dan mata mereka menjadi mati rasa. Ini adalah kesempatan terbaik bagi Ji Hao untuk membunuh beberapa musuh ini, jika dia gagal menerimanya, perubahan buruk bisa terjadi kapan saja. Bunuh! Beberapa prajurit klan Jia, yang kekuatan hidupnya cepat terkuras, baik tubuh maupun jiwa dengan cepat layu, juga mengeluarkan geraman yang hebat dan menggelegar. Mereka tidak percaya bahwa itu dua rekan mereka dibunuh oleh sekelompok anak berturut-turut, bagaimanapun juga itu adalah dua prajurit tingkat senior magus elit. Sejak pasukan Bulan Darah berangkat, mereka tidak pernah mengalami kesulitan sepanjang jalan. Para prajurit ini, yang belum pernah mengalami frustrasi yang begitu besar, sekarang tiba-tiba meledakkan kekuatan mereka dan tubuh mereka yang layu dengan cepat pulih. Bersamaan dengan geraman mereka, darah segar terbentuk di dalam tubuh mereka dan jiwa mereka mulai berkobar dengan mengamuk. Tampaknya aliran kekuatan yang luar biasa besar tumbuh di dalam tubuh mereka masing-masing dan akan menyembur keluar. Pedang dan parang mereka diangkat tinggi sama sekali, menghalangi jalan Ji Hao dari segala arah sambil meretas bagian tubuh vital Ji Hao dengan kekuatan penuh mereka. Ji Hao menggertakkan giginya, sedikit membalikkan tubuhnya dan membiarkan parang menembus dada kanannya, yang kemudian keluar dari punggungnya. Sebuah pedang menembus tulang rusuk kirinya, hampir menggaruk tulang punggungnya sebelum keluar dari punggungnya. Ji Hao kemudian menarik napas dalam-dalam, memanipulasi otot-ototnya untuk memblokir dua luka itu. Kecuali aliran darah yang dikeluarkan oleh senjata-senjata itu, tidak ada setetes darah yang ditumpahkan dari luka-lukanya. Sementara itu, Ji Hao dengan cepat mengayunkan belati hitamnya ke depan, dengan kuat memblokir tombak panjang yang berdesir ke arah tenggorokannya. Sebelum Ji Hao melakukan langkah selanjutnya, prajurit klan Jia dengan tombak telah bergegas ke jalur belati hitam panjang Ji Hao, seolah-olah dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri sama sekali. Prajurit klan Jia membiarkan belati Ji Hao menembus dada ini, sehingga dia tiba-tiba bisa melingkarkan lengannya yang berotot dan kuat di sekitar lengan Ji Hao dan memutarnya dengan kekuatan penuh. Dengan senyum bangga dan jahat, prajurit klan Jia ini, yang lengannya melingkar di lengan Ji Hao berkata, "Orang barbar, makhluk rendahan, kamu tidak akan pernah bisa bertarung melawan keturunan Bulan Darah kita yang hebat. Anda dimaksudkan untuk menjadi budak kami, generasi dan generasi, pria bekerja untuk kami seperti sapi dan kuda, wanita memberi kami kesenangan. Kesenangan, pantatku." Pembuluh darah di bawah kulit dahi Ji Hao muncul, satu demi satu. Lengannya sekarang melingkar oleh dua lengan besar yang setebal pinggangnya, dan bersama dengan serangkaian suara retak tulang yang keras, tulang lengan kanan Ji Hao langsung dipelintir berkeping-keping. Dengan rasa sakit yang menusuk hati, dia mengutuk. Aliran cahaya tiba-tiba melesat keluar dari tengah alisnya. Pedang batu, melesat keluar dari ruang spiritual Ji Hao tanpa melepaskan bahkan segumpal rasa kekuatan. Pedang batu itu memunculkan aliran cahaya yang tampaknya lembut, meringkuk di sekitar 4 prajurit klan Jia, lalu tiba-tiba menyusut. Senjata suci yang dibentuk secara alami tampaknya sederhana dan rendah hati, namun, itu tak tertahankan. Di bawah cahaya pedang-pedang batu, tubuh keempat prajurit klan Jia sama rentannya dengan potongan kue. Tanpa suara sedikit pun, keempat mayat itu terkoyak berkeping-keping dan tersebar di tanah. Terengah-engah, Ji Hao membiarkan pedang batu terbang kembali ke dahinya. Dia menepuk tas penyimpanan yang diikat di pinggangnya, bersama dengan gerakannya, 3 belati terbang dan 2 pedang terbang melesat keluar dengan kecepatan kilat, berubah menjadi 5 berkas cahaya dingin dan melintasi sungai, langsung ke arah pemuda klan Yu, yang matanya muncul karena terkejut. "Mati!" teriak Ji Hao.
Dia telah menyuntikkan semua kekuatan Golden Dan-nya ke dalam pedang dan belati terbang itu. Dengan kekuatan besar, belati dan pedang itu menukik lurus ke udara dengan 3 berkas cahaya panjang Zhang membuntuti mereka. Mereka seperti 5 pelangi putih yang mengalir turun dari langit, dan langsung mendekati kepala pemuda klan Yu. Brengsek, 4 prajurit klan Jia, yang menjaga di samping pemuda klan Yu, bergerak secara bersamaan. Seorang prajurit klan Jia mengangkat perisai besar seperti dinding di tangannya. Zhang lebar, tinggi 2 zhang dan perisai setebal 3 kaki, 6 inci dengan kuat melindungi pemuda klan Yu di belakangnya. Belati dan pedang terbang Jihao menetas perisai, meledakkan percikan api dalam jumlah besar, tetapi gagal meninggalkan sedikit pun bekas di perisai. 2 prajurit klan Jia yang memegang parang tiba-tiba membuka 8 mata mereka, sementara kulit mereka tiba-tiba berubah warna. Warna kulit mereka menjadi gelap dengan cepat, dari abu-abu cian yang aneh menjadi ungu tua seperti perunggu. Sementara itu, tubuh mereka mulai mengembang, dari lebih dari 4 meter menjadi 5 meter. Selain itu, simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kulit ungu tua mereka, dan gumpalan asap ungu tua yang terlihat terus menyembur keluar dari kepala mereka. Mereka melangkah menyeberangi sungai dan bergegas menuju Jihao bersama dengan langkah kaki yang menggelegar. Dilihat dari rasa kekuatan yang dilepaskan oleh mereka dan gerakan mereka, tidak sulit untuk mengatakan bahwa mereka 3 atau bahkan 4 kali lebih kuat daripada gelombang pertama prajurit klan Jia, yang telah melancarkan serangan lebih dulu. Tidak bisa melawan mereka secara langsung, pikir Jihao. Dia terengah-engah, menggertakkan giginya dan mencabut pedang dan parang yang masih tersangkut di tubuhnya, keluar. Darah mendidih di dalam tubuhnya. Seiring dengan suara darah yang mengalir, luka-lukanya sembuh sendiri dalam rentang 1 napas, tanpa meninggalkan bekas luka sekalipun. Dia mengangkat lengan kanannya dengan sedikit kekuatan dan di sepanjang putih serangkaian suara berderit tulang lainnya, tulang, otot, dan meridian lengan kanannya pulih sepenuhnya. Sedikit memutar lengannya, persendiannya mengeluarkan gelombang suara berderit. Dia mengangkat tangannya dan menangkap belati hitam, yang secara otomatis melesat kembali ke arahnya. Setelah itu, dia menggeram lagi dan berjalan menuju 2 prajurit klan Jia, yang mendekat dengan cepat, dengan langkah besar. Pada saat yang sama, dia berteriak pada Lang Yi, "Apa sih yang kamu lakukan dengan berdiri di sana? Bawa orang-orang itu dan pergi. Pergi, pergi, pergi." Lang Yi segera berteriak pada rekan-rekannya, menyuruh mereka membawa anak-anak, orang tua, dan wanita itu pergi. Adapun dirinya sendiri, dengan kesetiaan, dia mengangkat kapaknya dan bergegas, melompat tinggi ke udara dan menebas ke arah kepala salah satu prajurit klan Jia. "Kamu barbar seperti ayam yang lemah," kata prajurit klan Jia sambil dengan mudah mengayunkan parangnya ke samping. Seberkas cahaya terang yang dipancarkan oleh garis simbol mantra di senjatanya, tiba-tiba melintas di tepi parang. Pada saat berikutnya, kapak Lang Yi diiris menjadi 2 oleh parang raksasa namun sangat tajam, tepat setelah itu, parang menyapu pinggangnya dan memotongnya menjadi 2 juga. Lang Yi menjerit serak sementara tubuhnya berdebar ke tanah menjadi 2 dan mulai berkedut dengan gila. Jihao menggeram saat dia melesat ke arah Lang Yi, dengan cepat melambaikan belati hitam panjangnya dan mencoba memblokir 2 prajurit klan Jia untuk bergerak maju sebanyak yang dia bisa. Pada saat yang sama, ujung kakinya bergerak secepat guntur, menendang bagian toa dari tubuh Lang Yu yang terbang di udara ke belakang. Yumu mengutuk sambil melompat ke udara dan menangkap bagian tubuh Lang Yi. Dia kemudian segera bergabung dengan mereka. Setelah itu, dia buru-buru mengeluarkan sebotol salep penyelamat jiwa, yang secara khusus dibuat oleh guru master magi dari Istana Magi, dan mengoleskan lapisan tebal di luka Lang Yi. Awan besar asap merah darah naik dari sekitar pinggang Lang Yi yang patah, sementara dia mengeluarkan gelombang lolongan kesakitan. Tapi setelah hanya 2 napas, dia melompat kembali dari tanah seolah-olah dia tidak pernah dipotong menjadi 2. Pada saat ini, belati hitam Jihao tiba-tiba meleset dari targetnya, sementara diam-diam, parang panjang yang dipegang oleh prajurit klan Jia meninggalkan 2 luka dalam di tubuhnya, yang bahkan mencapai organ dalamnya. "Lari, lari, lari, lari!" Di hutan, Feng Xing berteriak. Seiring dengan suara desir melengking, panah dengan simbol mantra sihir teror terus ditembakkan olehnya, jauh ke dalam sungai. Sihir teror diaktifkan tepat setelah panah ditembakkan.
Aliran kekuatan sihir yang membeku menyebar ke semua direktur, yang membuat lebih dari 100 budak yang telah berteriak dan mencoba menyeberangi sungai berhenti tiba-tiba. Setelah itu mereka melarikan diri seperti tikus yang dibakar oleh panci berisi air mendidih. Kelompok budak telah dilemparkan ke dalam kekacauan oleh sihir teror. Feng Xing tidak berhenti dan menembakkan puluhan anak panah lagi dari hutan. Setiap anak panah menembus leher dua budak secara akurat. Dalam sekejap mata, 70 hingga 80 budak seperti monyet telah jatuh ke tanah sementara darah mereka menyembur keluar, sebagian kecil sungai bahkan telah diwarnai merah oleh darah mereka. Seorang diri, Feng Xing telah menghentikan para budak yang datang dari seberang sungai, mendapatkan rentang waktu yang singkat namun berharga bagi para pengungsi itu sehingga mereka bisa melarikan diri. Lang Yi mengutuk keras. Dia menyadari sepenuhnya bahwa dia jauh dari cukup kuat untuk terlibat dalam pertarungan seperti itu, oleh karena itu dia segera bergegas menuju para pengungsi dan mendorong mereka ke hutan, dia bahkan menendang pantat beberapa anak yang lebih lambat. Pemuda yang berlutut di tanah dan melolong sedih tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak pada Ji Hao dengan wajah berlinang air mata dan mata dipenuhi amarah, "Mengapa kamu tidak menyelamatkan mereka? Mengapa kamu melihat mereka mati?" Lang Yi mengendus tanpa berkata-kata, melemparkan tamparan berat dan meletakkan anak bodoh itu, yang bahkan tidak menyadari keadaan darurat situasinya, lalu menggendongnya dan bergegas ke hutan. Ji Hao sama sekali tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongnya, dia harus menaruh semua perhatiannya pada dua prajurit klan Jia. Lukanya dengan cepat sembuh sendiri, namun, kedua prajurit klan Jia ini sangat kuat dan terampil. Setiap serangan secara akurat ditujukan pada bagian tubuh vital Ji Hao. Seorang prajurit biasa akan dipotong-potong oleh mereka berdua sejak lama. Untungnya, Ji Hao telah melepaskan semua kekuatan spiritualnya dan mampu dengan jelas melihat setiap gerakan yang mereka lakukan. Bahkan gerakan sekecil apapun tidak bisa tetap tersembunyi dari mata Ji Hao. Dia juga telah mengaktifkan tombol murid gagak emas yang memungkinkannya hampir tidak melihat setiap gerakan dari dua prajurit klan Jia itu. Dengan kekuatan spiritual dan matanya, Ji Hao berhasil menghindari puluhan serangan mematikan yang diluncurkan oleh mereka berdua. Pedang panjang itu mengayunkan udara sekali lagi, dan seberkas cahaya lain tiba-tiba melintas tepat di samping leher Ji Hao. Ji Hao menekuk pinggangnya tepat waktu, menghindarinya. Rambut halus di lehernya bahkan dicukur oleh seberkas cahaya pedang itu, yang menunjukkan dengan jelas betapa tajam dan akuratnya pedang itu. Ji Hao bahkan bisa merasakan otot-ototnya mulai berkedut karena gugup. Tiga laba-laba logam, yang telah berdiri di seberang sungai, tiba-tiba mengeluarkan jeritan bernada tinggi. Mereka mengangkat kepala mereka dan mengeluarkan ratusan bola logam seukuran kepalan tangan. Bola-bola logam itu melesat ke sisi tepi sungai ini dengan kecepatan yang sangat tinggi dan bersama dengan kekuatan yang besar. Jangkauan serangan meliputi Ji Hao, Men Men, Cao Si dan Yumu. Men Men meraih sepasang palunya dan berniat untuk bergegas dan membantu Ji Hao, tetapi bola-bola logam itu tiba-tiba melesat seperti hujan lebat, dia hanya bisa mengangkat kedua palu untuk melindungi dirinya dan Cao Si, yang ada di belakangnya. Bola logam yang bersinar samar berbenturan dengan martil Men Men dan tiba-tiba meledak, sebuah bola api kecil langsung menyelimuti area yang memiliki radius lebih dari 1 zang. Meskipun jangkauan serangan setiap bola logam tidak terlalu lebar, di dalamnya, mematikan bola logam setara dengan serangan kekuatan penuh dari senior magus tingkat dasar. Tubuh Men Men tetap diam dengan sempurna, hanya 1 atau 2 bom kecil yang bahkan tidak bisa membuatnya bergerak 1 inci pun. Namun, tepat setelah itu puluhan om menukik dan meskipun Men Men memiliki kekuatan yang sangat besar, wajahnya yang lembut masih menjadi bengkok di bawah ledakan terus-menerus dari bom-bom itu. Dia bahkan menunjukkan giginya ketika dia melangkah mundur dengan cepat. Ji Hao, hati-hati. Meskipun dia sibuk berurusan dengan bom-bom itu, Men Men masih meluangkan waktu sejenak dan melirik ke seberang sungai, lalu berteriak keras. Sebelumnya, pemuda klan Yu memiliki 4 prajurit klan Jia yang tinggal di sampingnya. Salah satu dari mereka mengangkat perisai seperti dinding dan melindunginya, 2 lainnya melompat ke bawah, menyeberangi sungai dan bertarung melawan Ji Hao, dan yang keempat sekarang telah menarik busur raksasa setebal kaki manusia terbuka, dengan panah besar yang bahkan bisa digunakan sebagai tombak, dan mengenakan tali setebal ibu jari manusia itu.
Saat ini, panah itu dengan cepat menyerap kekuatan alam dari udara. Men-men berteriak, dan prajurit klan Jia dengan busur tertawa di seberang sungai, lalu tiba-tiba mengendurkan jari-jarinya. Panah seperti tombak mengeluarkan ledakan gemuruh sambil merobek udara dan melesat ke arah jantung Ji Hao. Dua prajurit klan Jia, yang telah bertarung melawan Ji Hao, tepat waktu mengayunkan senjata mereka ke sisi kiri dan kanan Ji Hao, menghalangi jalannya dan melumpuhkannya untuk menghindari panah. Pada saat yang sama, kedua prajurit klan Jia secara bersamaan memutar. Tubuh mereka sedikit, membuka jalan bagi panah untuk menembus jantung Ji Hao. Panah itu menukik di udara dan pemuda klan Yu, yang tinggal di seberang sungai, memiliki pertarungan wajah yang sangat gelap sekarang dan mengangguk puas. Kali ini, Ji Hao pasti akan mati. Cangkang. Pada saat yang fatal ini, Ji Hao mengarahkan jarinya ke tengah alisnya. Cangkang kura-kura yang dihadiahkan oleh Guiling, dan merupakan cangkang kura-kura yang dikupas sendiri ketika dia masih muda, terbang keluar dari dahi Ji Hao bersama dengan suara keras seperti gelombang laut, dan segera berubah menjadi lebih dari 10 aliran asap hitam, yang melilit Ji Hao. Diikuti oleh beberapa suara benturan logam yang teredam, baju besi tebal yang dibuat dengan mulus muncul di tubuh Ji Hao. Armor itu tampak sederhana namun kokoh, menutupi seluruh tubuhnya. Dia mengangkat kedua tangannya di depan dadanya, mendorong udara dengan telapak tangannya, lalu memutar telapak tangannya ke udara. Seketika, kolom kabut air naik dari telapak tangannya, di dalamnya, bola kekuatan esensi air alami muncul, dengan cepat mengembun menjadi perisai air berbentuk cangkang kura-kura. Panah raksasa itu melesat dan menabrak perisai air. Seiring dengan suara mendesis, mata panah menembus perisai air, inci demi inci, tetapi perisai air tumbuh lebih tebal, inci demi inci juga. Prajurit klan Jia, yang telah menembakkan panah ini, adalah penyihir senior tingkat puncak. Panah yang ditembakkan olehnya dengan seluruh kekuatannya mampu melukai serius bahkan penyihir senior yang paling kuat sekalipun, jika penyihir senior itu tidak cukup berhati-hati. Namun demikian, Ji Hao tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, dia hanya mengaktifkan cangkang kura-kura yang diberikan oleh Guiling, yang dengan mudah menahan panah menakutkan ini. Pemuda klan Yu, dan prajurit klan Jia lainnya, yang telah menyaksikan ini terjadi, semuanya tercengang, lalu mulai mengutuk dalam kemarahan dan rasa malu. Kedua prajurit klan Jia, yang telah membalikkan tubuh mereka dan membersihkan jalan untuk panah, buru-buru melambaikan senjata mereka dan mencoba mengambil posisi terbaik sekali lagi. Tapi bagaimana Ji Hao bisa membiarkan mereka? Dia tiba-tiba meraung sementara pedang batu tiba-tiba muncul di tangannya. Dia kemudian mengayunkan lengan kirinya. Pedang batu itu membawa aliran cahaya redup dan menyapu ke samping di tubuh dua prajurit klan Jia. Orang barbar yang lemah, kedua prajurit klan Jia tidak peduli dengan pedang batu Ji Hao, membusungkan dada mereka dengan sembarangan dan melangkah maju. Armor mereka adalah barang-barang berkualitas tinggi, yang dibuat khusus oleh pengrajin Master Su Clan dari Blood Moon. Kekuatan seorang penyihir senior tidak memiliki cara untuk mematahkan mereka. Selama mereka bisa menahan pedang Ji Hao, parang mereka akan bisa memenggal kepala Ji Hao saat berikutnya. Ji Hao melambaikan pedang batu dengan kecepatan kilat, dan cahaya pedang yang redup dan lembut sedikit menyapu pinggang dua prajurit klan Jia. Pedang batu itu sangat tajam, meskipun sejumlah besar simbol mantra telah melepaskan cahaya menyilaukan yang terang pada baju besi itu, simbol mantra itu langsung hancur ketika cahaya pedang menyentuhnya. Dua baju besi berkualitas tinggi, tebal dan padat dihancurkan oleh pedang batu semudah pisau panas memotong mentega, dan dua prajurit elit klan Jia yang kuat, dipotong menjadi dua. Ini, hanya karena mereka meremehkan musuh mereka. Tidak, kamu orang barbar rendahan. Dasar semut sialan, kamu makhluk rendah, kamu benda liar. Pemuda klan Yu mulai berteriak di seberang sungai. Tiba-tiba, dia membuka matanya yang tegak dan bola cahaya merah darah mulai berputar dengan cepat di dalamnya. Ji Hao, Men-Men, Yumu, Shaoxi dan Taixi, tiba-tiba merasa bahwa tubuh mereka telah menjadi sangat mudah. Segera setelah itu, darah mereka mulai mendidih di dalam tubuh mereka. Noda. Pemuda klan Yu perlahan mengarahkan jarinya ke Ji Hao dan rekan satu tim lainnya, sementara cahaya merah darah di matanya yang tegak membentuk simbol mantra yang aneh. Tubuh Ji Hao dan yang lainnya tiba-tiba bergetar.
Segera setelah itu, mereka merasakan darah mereka mulai rusak di dalam tubuh mereka dengan kecepatan yang menakutkan dan segera, aroma busuk yang mengerikan keluar dari masing-masing tubuh mereka dan menyebar di udara. Ji Hao tiba-tiba kehilangan penglihatannya, tubuhnya terasa mati rasa dan melunak, hampir jatuh ke tanah dengan wajah tertunduk. Tidak hanya dia, bahkan Men-Men, gadis kecil itu memiliki kekuatan seperti dewa, tetapi wajahnya sekarang masih pucat mematikan, dan tubuh mungilnya gemetar, tampaknya benar-benar di luar kendalinya. Bibirnya yang seperti ceri sekarang tampak seputih 2 lembar kertas. Darah korosif dengan cepat menyebar ke dalam tubuhnya, melahap meridiannya dan merusak organ dalamnya. Bahkan mulai menyerang tulangnya, mencoba untuk menimbulkan korosi sumsum tulangnya juga. Mundur, Ji Hao segera memutuskan dan berteriak. Aliran api besar menyerbu keluar dari Magus Acu Points-nya. Api gagak emas yang panas terik itu mengandung kekuatan positif alami yang bisa memusnahkan semua jenis kejahatan di dunia ini, menyembur ke semua pembuluh darah dan meridiannya. Dengan susah payah ia melawan darah korosif yang merajalela di dalam tubuhnya. Darah hitam yang terkorosi terbakar menjadi kepulan asap dan naik dari pori-porinya, sampai akhirnya, anggota tubuhnya yang sangat lunak mendapatkan kembali kekuatannya kembali. Mundur. Sementara pemuda dari klan Yu tertawa mengerikan di seberang sungai, dia berkata, kalian semua dikutuk oleh sihir darahku, kalian semua akan tinggal di sini, selamanya. Mati, bunuh mereka. Kedua wanita muda itu, saya ingin yang lebih tua dan menyelamatkan yang lebih muda untuk mendapatkan harga yang bagus. Dunia bawah, terbalik, mengisi kembali kehidupan dengan nyawa. Taisi berdiri jauh di belakang rekan satu tim lainnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan sedikit melambaikan tongkat tulangnya, bersamaan dengan itu, bola kekuatan hidup yang baru saja dia kuras dari beberapa prajurit klan Jia, dengan cepat berubah menjadi beberapa berkas cahaya merah dan melesat ke tubuh rekan satu timnya. Ji Hao tiba-tiba merasakan kekuatan hidup yang mendidih dan berkembang menyembur ke tubuhnya melalui kepalanya, dan seketika tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan, membuatnya bahkan lebih kuat dari biasanya. Meskipun darah korosif masih dengan gila-gilaan merusak darah segar di dalam tubuhnya, berkat masuknya kekuatan hidup ekstra, kekuatan hidup Ji Hao berlipat ganda. Api gagak emasnya tanpa henti bertarung melawan kekuatan darah korosif di dalam tubuhnya. Saat ini, Ji Hao berada di puncak levelnya. Aku akan mengingatmu. Ji Hao menunjuk ke arah pemuda klan Yude seberang sungai dan berkata dengan gigi tergertak. Dia memikirkan apa yang telah dia baca dari buku-buku itu, tentang semua jenis kemampuan khusus yang dimiliki orang-orang dari klan Yu, yang memiliki garis keturunan bulan darah. Bulan darah, mewakili kekuatan darah dan kutukan gelap dalam sistem kekuatan dinasti Yu, dan merupakan yang paling jahat di antara ketiga, matahari, dan 9, bulan, yang paling sulit untuk dihadapi. Kekuatan kutukan mereka sangat sulit untuk dihaluskan sepenuhnya. Lebih mengerikan lagi, kekuatan darah jahat bisa bersembunyi di garis keturunan manusia dan diturunkan dari generasi ke generasi. Beberapa klan manusia yang berkembang dan kuat, yang memiliki populasi lebih dari 10 juta, punah karena mereka diam-diam diserang oleh bulan darah dengan kutukan darah jahat, yang mencemari garis keturunan mereka dan akhirnya memusnahkan mereka. Terlepas dari beberapa klan skala besar ini, klan lain yang menerima perkawinan campur antara mereka dan beberapa klan skala besar, semuanya telah kehilangan mayoritas anggota klan mereka karena kutukan darah itu. Sejak itu, beberapa klan itu dengan cepat menurun dan bahkan setelah ribuan tahun, kekuatan kutukan darah masih bertahan di garis keturunan mereka dan tidak pernah memberi mereka kesempatan untuk bangkit lagi. Dikutuk oleh kekuatan darah bulan darah adalah masalah besar yang akan membawa sakit kepala bagi setiap orang Majus. Ji Hao memiliki api gagak emas yang melindunginya, yang secara alami dapat menekan semua jenis kekuatan jahat, tetapi Shaoxi, Taixi, Yumu dan Feng Xing semuanya dalam masalah besar. Adapun Men-Men, dia tidak perlu khawatir sama sekali, dengan kekuatannya saat ini dan kutukan darah biasa tidak akan dapat membahayakan dirinya. Ji Hao tahu bahwa sebelum mereka datang ke Gunung Chiban ini dan bergabung dengan tentara, Zurong telah memberikan beberapa harta yang kuat yang cukup berharga bahkan baginya dan akan melindungi Men-Men. Laki-laki, lari! Ji Hao secara khusus berteriak pada Men-Men. Pada saat yang sama, Mark Crow menyemburkan aliran besar api gagak emas langsung ke tubuh Men-Men. Seluruh tubuh Men-Men mulai berkobar dengan mengamuk,
Tepat setelah itu, asap hitam pekat juga naik. Sementara dia bersiap untuk mengeluarkan jimat ajaib yang secara khusus dibuat oleh Zhurong sendiri, dan hendak membuang kutukan darah dari rekan satu timnya dan dirinya sendiri, dia tiba-tiba berhenti. Sebuah tawa yang terdengar seperti seseorang tidak bisa menahan tawa lagi, datang dari sumber yang tidak diketahui. Man-Man tiba-tiba mengencangkan wajahnya yang lembut, membuat wajah yang sangat sakit, bahkan sekarat, membawa palu besarnya dan bergegas menuju hutan, bersama dengan langkah kaki yang keras dan menggelegar, sambil berteriak keras pada Shaoxi. Saudari Shaoxi, lari, lari lebih cepat. Ah, kenapa Man-Man merasa kakinya begitu lembut? Lari, kita akan mati. Ketika dia berlari melewati Shaoxi, dia dengan mudah membawa gagang panjang salah satu palunya di bawah lengannya, dan meraih tangan Shaoxi, melesat ke hutan secepat embusan angin. Adapun Shaoxi, juga dengan nyaman, dia meraih leher Tisi dan melemparkannya ke punggung harimau hitam. Harimau hitam murni itu tidak menarik perhatian pemuda klan Yu itu, oleh karena itu, untungnya ia menghindari kutukan darah. Taisi duduk telentangnya dan harimau itu langsung meraung dan bergegas menuju hutan di belakang Man-Man dan Shaoxi. Saat berlari, harimau mulai mengayunkan ekornya yang panjang juga, mencambuk batu-batu di tepi sungai dan membuatnya terbang secara acak ke segala arah. Kucing besar berdarah. Ji Hao dan Yu Mu juga melarikan diri menuju hutan, namun, sayangnya mereka berdua berada tepat di belakang harimau. Tuhan tahu di mana harimau tak tahu malu ini mempelajari trik penyelamat hidup ini, mengayunkan ekornya saat berlari untuk hidup. Batu-batu yang dicambuk terbang oleh ekor harimau terus-menerus menabrak tubuh Ji Hao dan Yu Mu. Meskipun mereka tidak merasakan sakit, itu masih benar-benar menjijikkan. Ji Hao, di mana kamu menangkap kucing ini? Yu Mu hanya bisa mengangkat panci besarnya, dan memakainya di kepalanya sebagai helm, membiarkan batu-batu terbang itu berdentang keras di potnya. Ji Hao tidak menanggapi, hanya menyeringai dan menunjukkan giginya. Dia masih mengenakan baju besi cangkang kura-kura yang diberikan oleh Guiling. Batu-batu terbang itu semuanya hancur di armornya dan bahkan tidak dapat meninggalkan satu goresan pun di atasnya. Suara swooshing yang mengerikan datang dari belakang mereka. Prajurit klan Jia, yang baru saja menembakkan panah besar itu, ke arah Ji Hao, mengeluarkan 36 anak panah. Ji Hao membuka tangannya dan melindungi Yu Mu di belakangnya. Panah-panah itu berdentang di baju besinya, setelah itu semuanya dipelintir berkeping-keping oleh perisai air, yang dengan cepat melilit tubuhnya. Gelombang kejut besar yang ditimbulkan oleh panah-panah itu memungkinkan Ji Hao untuk bergegas lebih cepat. Dia mendorong punggung Yu Mu juga dan mempercepatnya beberapa kali. Ratusan budak mengalir tepat di belakang mereka, sambil berteriak keras. Hal-hal lemah itu paling menikmati berteriak, dan semuanya terfokus pada Man-Man dan Shaoxi. Tuan mereka mengatakan bahwa dia ingin Shaoxi dan Man-Man ditangkap hidup-hidup, dan budak-budak rendah ini tidak akan pernah menyerah pada kesempatan apapun mereka bisa mendapatkan kepuasan dari majikan mereka. Kamu sekelompok orang bodoh yang sembrono. Yu Mu mengutuk kesal, sambil dengan cepat mengayunkan tangannya dan menyebarkan segenggam bubuk ke belakang, dan melantunkan mantra dengan suara yang dalam. Air sungai tiba-tiba naik ke udara dan berubah menjadi hujan dan jatuh kembali dari udara. Air hujan adalah warna hijau menakutkan yang langsung menghujani tubuh para budak itu, yang tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Kulit mereka rusak pada tingkat yang terlihat. Awan besar asap hijau membubung dari tubuh mereka. Ratusan budak melolong kesakitan, sambil berjuang di tanah. Dalam rentang beberapa napas, semuanya telah berubah menjadi genangan darah hitam yang lengket. Uang saya, pemuda klan Yu, yang tinggal di seberang sungai, memunculkan ketiga matanya dan berteriak dengan suara dramatis. Dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan budak-budak ini, tetapi dia sangat peduli dengan propertinya. Budak-budak ini adalah semua milik pribadinya, dan merupakan ratusan budak tingkat penyihir pemula. Yu Mu membunuh mereka semua hanya dengan segenggam bubuk. Dia mulai bertanya-tanya apakah perang ini akan merugikannya lebih dari yang dia pikir bisa dia peroleh. Pergi, bunuh mereka semua, teriak pemuda klan Yu sambil mengangkat tangannya. Dari puncak gunung di belakangnya, bendera merah darah berkibar dengan cepat. Pasukan utama bulan darah mendekat dengan cepat. Bersambung.